Kembali bersama kami di Metro Siang, pemirsa, kepala daerah mulai bergerak untuk menerapkan instruksi Presiden tentang pembatasan sosial berskala besar. Hal ini mulai terlihat di sejumlah provinsi di Sumatera bagian selatan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Elsa Silalahi, langsung dari Palembang. Elsa, bagaimana penerapan pembatasan sosial berskala besar di sana? Ya, Egan, instruksi pemerintah pusat terkait penerapan sosial berskala besar ini mulai diterapkan dan diterima baik oleh kepala daerah, salah satunya di Provinsi Sumatera Selatan, di mana Gubernur Herman Deru mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan langkah yang tepat karena telah mempertimbangkan berbagai aspek yang juga disertai dengan adanya pembatasan yang ketat dan juga disiplin. Hal ini juga mulai terlihat di beberapa pusat perbelanjaan di Kota Palembang yang ditutup kecuali yang menjual bahan pokok serta obat-obatan dengan batasan waktu yang diberikan, yakni dari pukul 11 pagi hingga pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Penutupan ini dilakukan terhitung sejak tanggal 1 April hingga 2 pekan ke depan, selanjutnya melihat perkembangan apakah diperpanjang atau tidak. Selain pusat perbelanjaan, transportasi umum juga mulai dikurangi jam operasionalnya, seperti kereta api antar kota dan provinsi di stasiun Kertapati Palembang untuk rute Kertapati Tanjung Karang dan Kertapati Lubuk Linggau ini dilakukan pengurangan jam operasional, yakni dengan meniadakan kelas bisnis. Kemudian untuk kelas ekonomi ini berjalan seperti biasa, kecuali untuk rute Kertapati Prabu Mulih dihentikan sementara yang terhitung diberlakukan sejak tanggal 30 Maret lalu. Begitu juga transportasi LRT yang melayani rute Palembang yang semula melayani 74 perjalanan, kini menjadi 26 perjalanan saja dengan jam operasional yaitu pukul 8:30 pagi hingga pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Nah, selain LRT, untuk aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang ini juga berkurang. Untuk penerbangan internasional saat ini sudah tidak beroperasi, yakni dengan rute Singapura Palembang ataupun sebaliknya terhitung sejak tanggal 21 Maret 2020 hingga tanggal 18 April 2020. Sementara untuk rute Kuala Lumpur Palembang ataupun sebaliknya dengan menggunakan maskapai AirAsia ini tidak beroperasi terhitung sejak tanggal 19 Maret hingga tanggal 17 Mei 2020. Nah, untuk penerbangan domestik ini masih tetap berjalan, namun beberapa maskapai melakukan pengurangan operasional mereka. Nah, selain transportasi umum, pembatasan juga terlihat di titik-titik yang langsung berbatasan dengan Sumatera Selatan, seperti di Provinsi Jambi, ini melakukan pembatasan, yakni warganya dibatasi untuk beraktivitas terhitung pada pukul 9 malam hingga pukul 4 pagi, dan mereka juga membuka posko-posko khusus bagi warga yang masuk ataupun keluar dari Provinsi Jambi. Nah, sedangkan di Provinsi Bangka Belitung ini telah menutup akses bagi penumpang menuju Palembang ataupun sebaliknya melalui Pelabuhan Tanjung Api-Api, sedangkan untuk angkutan barang ini masih terus beroperasi. Nah, khusus untuk di Provinsi Bengkulu, Jambi, Lampung, ini juga akses masuk keluar dari wilayah tersebut dijaga ketat oleh aparat yang berjaga di sekitar tempat tersebut dan menyediakan posko bagi warga yang masuk ataupun keluar untuk memantau pergerakan mereka dan juga melakukan penanganan seperti memeriksa suhu tubuh dan juga memeriksa riwayat perjalanan para warga yang datang maupun keluar. Dan terkait dengan pembatasan sosial skala besar, kita simak berikut pernyataan dari Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Semua kekuatan untuk mencegah dari penyebaran COVID, tapi tentu kehidupan sosial, ekonomi juga nggak boleh berhenti. Meskipun juga harus tetap memakai standar cegah COVID yang sangat disiplin, bahkan sangat tegas. Ini sudah kita cek ke lapangan langsung. Ini tadi saya dapat 3 daerah, Palembang, Ogan Ilir, Oki dengan Forkompinda. Ternyata banyak masyarakat yang sangat mendukung. Egan. Elsa, lalu kemudian bagaimana reaksi dan aktivitas masyarakat dengan adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar ini di sana?
Ya, Egan, dapat saya gambarkan untuk situasi sejak diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang. Ini terlihat bahwa aktivitas warga, baik di pusat perbelanjaan, di jalan raya, di tempat makan, ini sudah berkurang sejak diterapkannya social distancing maupun physical distancing. Ini juga terlihat di sebagian restoran dan kafe ini tidak melayani makan di tempat, namun membuka pemesanan lewat telepon, aplikasi maupun melayani pembeli makanan siap saji untuk dibawa pulang. Nah, saat ini suasana Kota Palembang sepi memang dibandingkan dengan hari-hari normal, apalagi untuk libur ASN yang berakhir awal bulan April kemarin kini diperpanjang menjadi tanggal 21 April 2020. Selain itu, sebagian perusahaan juga hingga saat ini masih mempekerjakan karyawan dari rumah mereka masing-masing untuk mencegah penularan COVID-19 atau virus corona ini. Nah, untuk suasana di jalan raya tadi kami pantau ini kendaraan tampak masih berlalu lalang di sepanjang Jembatan Ampera, Jalan Sudirman dan juga di titik keramaian. Namun saat ini pantauan kami kepadatannya mulai berkurang dan di beberapa titik juga ini polisi aktif untuk melakukan patroli dan membubarkan kerumunan, melarang kegiatan yang melibatkan banyak orang dan juga meniadakan acara besar untuk mencegah penularan virus corona atau COVID-19. Pencegahan juga dilakukan dengan penyemprotan cairan disinfektan dan melakukan pengecekan suhu tubuh serta menyediakan hand sanitizer di berbagai ataupun di tempat-tempat publik. Egan. Baik Elsa, jadi ada beberapa poin yang kemudian bisa saya rangkumkan untuk Anda pemirsa yang mungkin juga masih menyaksikan mengenai informasi ini. Berarti di Palembang bahwa sudah ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yaitu pembatasan sosial berskala besar di sana. Namun kemudian ini juga sudah memberikan dampak bahwa sejumlah pusat berbelanja sudah tutup, kecuali pusat-pusat perbelanjaan yang menjual sembako. Dan kemudian masyarakat beraktivitas seperti biasa meskipun secara terbatas. Namun demikian masyarakat juga terus diimbau untuk melakukan pembatasan sosial, selalu waspada dengan adanya penyebaran COVID-19 ini. Namun demikian kita juga tahu bahwa Elsa bahwa penyebaran dari COVID-19 ini masih terus menyebar begitu ya, paling tidak di Jakarta dan mungkin juga di daerah di Sumatera Selatan, khususnya mungkin di Palembang. Apakah Anda juga punya informasi bagaimana dengan penyebaran wabah COVID-19 yang kemudian juga terjadi di Palembang, khususnya di Sumatera Selatan, Elsa? Ya, Egan, untuk update terkait dengan jumlah ataupun mengenai virus corona di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, ini berdasarkan data update yang kami peroleh dari gugus tugas penanganan COVID-19 di wilayah Sumatera Selatan per tanggal 1 April 2020 untuk jumlah ODP atau orang dalam pemantauan ini berjumlah 892 orang. Kemudian untuk PDP atau pasien dalam pengawasan ini berjumlah 14 orang dan ini masih dalam proses pengawasan, artinya untuk tes swab dari para pasien ini masih dikirim ke Balitbangkes dan nanti kami masih menunggu kapan hasilnya akan keluar. Sementara itu untuk kasus konfirmasi positif COVID-19 di Sumatera Selatan ini total berjumlah 5 orang, 2 diantaranya ini telah meninggal dunia. Penambahan jumlah positif COVID-19 ini terakhir dikonfirmasi pada tanggal 31 Maret, yakni dengan adanya penambahan 3 orang yang terpapar COVID-19 atau virus corona. Tim penanggulangan COVID-19 pun telah melakukan tracking dan meminta orang yang berinteraksi maupun keluarga yang terjangkit untuk mengisolasi diri selama 14 hari ke depan. Untuk peta kerawanan yang sudah dilakukan oleh tim gugus penanganan COVID-19, ini sejauh ini ada 4 wilayah dengan kasus positif, yakni di Kabupaten Ogan Komering Ulu, kemudian di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Prabu Mulih, dan terakhir di Kota Palembang. Sejauh ini pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menyiapkan 2 tempat isolasi tambahan bagi ODP maupun PDP, yakni yang berada di Prabu Mulih yaitu Rusunawa dan juga yang berada di Jakabaring Sport City, yang mana untuk di Jakabaring Sport City yaitu Wisma Atlet ini telah beroperasi sejak Senin kemarin, tepatnya tanggal 30 Maret dan di sana dihususkan memang untuk melayani orang dalam pemantauan atau ODP Center. Sedangkan untuk 5 rumah sakit rujukan di Sumatera Selatan seperti di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, kemudian Rumah Sakit Rifai Abdul
Abdullah, Rumah Sakit Umum Daerah Lahat, dan Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung ini diprioritaskan untuk pasien dalam pengawasan. Dan untuk warga Sumatera Selatan dan sekitarnya yang ingin mengupdate seperti apa perkembangan virus corona atau COVID-19 di wilayah Sumatera Selatan, bisa mengakses situs corona.sumselprof.go.id karena tiap hari dari tim gugus penanganan COVID-19 ini terus mengupdate berapa jumlah PDP maupun ODP maupun konfirmasi pasien yang positif di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Demikian Egan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasinya Elsa Silalahi langsung dari Palembang, Sumatera Selatan.